Halo pemirsa, ratusan polisi mengamankan proses otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Komnas HAM telah memeriksa seluruh ajudan Irjen Verdi Sambo, termasuk Baradae, yang diduga terlibat baku tembak menewaskan Brigadir Yosua. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kilometer 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 untuk jajaran kuda, 86. Kita ke informasi pertama pemirsa, diduga korsleting listrik sejumlah rumah di Tambora, Jakarta Barat terbakar. Warga panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sejumlah rumah di kawasan padat penduduk Jalan Sawah Lio, Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat terbakar. Banyaknya material kayu membuat api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan lainnya. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api diduga akibat korsleting listrik salah satu rumah warga yang ditinggal penghuninya. Sebanyak 20 rumah ludes terbakar. Bangunan gede itu enggak, cuman kayak triplek, kayak model bahan-bahan begitu, enggak ada yang bahan-bahan bangunan yang kokoh. Kayak cepet habis gitu. Kayaknya sih dari korsleting listrik sih. Awalnya rumah kosong yang terbakar, kontrakan kosong terbakar, merembet ke rumah. Kesulitannya karena TKP di tengah, sumber air agak jauh dan banyak lumpur. Jadi kendala kita di unit untuk penyedotan terkena dengan lumpur. Jadi dan awal kejadian memang api sudah besar. Dari pos kemal anggota melihat api besar langsung luncur. Tidak ada korban jiwa, polisi selidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sopir kurang konsentrasi, truk menabrak dam truk yang mogok di pinggir jalan tol Tomang, Jakarta Barat. Naas, sopir dam truk yang sedang memperbaiki mesin di kolong truk tewas tertabrak. Truk ini ringsek usai menabrak dam truk yang mogok di pinggir ruas tol Tomang kilometer 4 arah Grogol, Jakarta Barat. Kerasnya benturan membuat dam truk bermuatan pasir yang mogok maju. Naas, sopir dam truk yang saat itu berada di kolong kendaraan memperbaiki mesin tertabrak dan tewas di lokasi. Kecelakaan diduga akibat sopir truk kurang konsentrasi. Lagi berhenti ya kalau salah ya. Yang ini lagi yang ngecek kali ya. Dihajar lah dari belakang. truk Apple nggak ngelihat berarti. Tapi kejadian saya nggak ngeliat gitu. Tapi truk Apple emang nggak ngelihat kali ya? Nggak lihat atau gimana gitu. Tidak apa. Korban dari kayak gini, mobil yang hijau. Korban dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan ini dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Akibat odong-odong ditabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu di Serang, Banten. 6 korban tewas merupakan ibu-ibu, 3 lainnya anak-anak. Sopir odong-odong selamat dan kini ditahan polisi. Warga dan petugas bahu-membahu mengevakuasi penumpang odong-odong yang tertabrak kereta di Kampung Silebu, Serang, Banten. 9 dari 20 penumpang, 3 anak-anak dan 6 ibu-ibu tewas di lokasi. 8 lainnya luka-luka, sang sopir selamat. Kecelakaan bermula ketika odong-odong melintas di rel kereta tanpa palang pintu. Naas, di saat yang sama, kereta datang melaju dari arah Merak menuju Rangkas Bitung. Odong-odong tertabrak di bagian belakang dan terpental. Seluruh korban dilarikan ke RS Dr. Derajat Prawira Negara, Serang, Banten.
terjadilah kecelakaan tersebut antara kereta dan odong-odong. Untuk korbannya sendiri, sementara ini dari hasil pengumpulan keterangan bahwa terdapat 9 orang korban meninggal dunia. Sang sopir ditahan di Polsek Ragilan untuk dimintai keterangan. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pasca kecelakaan maut odong-odong yang menewaskan 9 penumpang, polisi melakukan olah TKP di lokasi perlintasan kereta di Serang, Banten. Satlantas Polres Serang melakukan olah TKP di lokasi perlintasan. Petugas mengerahkan alat traffic analysis accident dan memeriksa kelayakan kendaraan. Polisi juga menyelidiki dugaan kelalaian sopir odong-odong yang menerobos perlintasan tanpa palang pintu. Petugas masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, termasuk sopir odong-odong yang lolos dari maut. Diduga sopir mengantuk, mobil minibus menabrak truk hingga masuk ke kolong di tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Seorang penumpang mobil tewas. Minibus ini hancur usai menabrak bagian belakang truk bermuatan air mineral di Jalan Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Sunaryanti, 32 tahun, penumpang minibus tewas di lokasi. Seorang penumpang lainnya luka berat, 3 penumpang lain termasuk 2 anak-anak mengalami luka ringan. Peristiwa berawal saat minibus yang melaju dari Cirebon menuju Jakarta hilang kendali. Diduga sopir mengantuk hingga menabrak truk. Kencangnya hantaman membuat minibus masuk ke kolong truk. 4 orang, anak-anaknya anak 2. Ada yang terluka Pak saat peristiwa itu? Nabrak apa sih Pak tadi Pak? Truk muat aqua itu. Seluruh korban dilarikan ke RS Abdul Rojak, Purwakarta. Kasus ini dalam penanganan unit laka lantas Polres Subang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Seorang wanita tewas jatuh dari lantai 3 Mall Gajah Mada Plaza, Gambir, Jakarta Pusat. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala. Petugas mengevakuasi jasad seorang wanita yang ditemukan tak bernyawa di halaman Gajah Mada Plaza, Gambir, Jakarta Pusat. NA, 39 tahun, tewas akibat luka parah di kepala usai terjatuh dari ketinggian 15 meter. Korban ditemukan tewas oleh sang kakak dan keponakannya setelah sempat kehilangan korban ketika sedang berbelanja. Bahwa ada dugaan bunuh diri dilakukan oleh seorang wanita dari lantai 3. Jadi kronologis awal bahwa korban berkunjung ke plaza untuk keperluan berbelanja, datang bersama-sama dengan keluarganya. Jasad korban dilarikan ke RS Cipto Mangunkusumo untuk divisum. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan wanita di kamar hotel Melati di Senen, Jakarta Pusat ditangkap. Pelaku ternyata teman kencan korban yang juga merampas harta korban. Polisi menangkap pelaku pembunuhan AF, seorang wanita 18 tahun yang ditemukan tewas di kamar hotel kelas Melati, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Pelaku HR ditangkap di dalam gerbong KRL di area stasiun Palmerah saat hendak kabur ke Parung, Bogor. Pelaku mengenal korban melalui aplikasi online. Keduanya bertemu di hotel usai korban menawarkan jasa layanan kencan semalam. Tak puas dengan layanan yang diberikan korban, pelaku nekat membunuh korban dengan cara menjerat leher korban menggunakan tali. Pelaku kabur membawa harta benda korban.
Setelah mendapatkan layanan, pelaku protes kepada korban atas layanan yang tidak sesuai dengan janji. Nah, dari sanalah pelaku kesal sehingga korban terjatuh. Dan pada saat korban terjatuh langsung dijerat dengan menggunakan tali pengikat kasur. Polisi mengamankan barang bukti berupa sejumlah barang berharga milik korban. Terduga pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Pelaku pembunuh wartawan di Kramat Jati, Jakarta Timur ditangkap. Pelaku tak terima ditegur korban karena buang air kecil sembarangan. Dibantu ayah dan temannya, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam. Bawa. Udah nggak usah, ayo. MRS, 24 tahun, tak berkutik saat diamankan petugas dari tempat persembunyiannya di Jalan Caman Raya, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku membunuh Firdaus Parlindungan Pangaribuan, 45 tahun, berprofesi sebagai wartawan. Peristiwa berawal saat korban menegur pelaku karena buang air kecil sembarangan. Tak terima ditegur, pelaku memanggil ayah serta temannya untuk menganiaya korban. Korban dianiaya hingga tewas tepat di depan rumahnya di Jalan Maijen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku kabur melarikan diri. Korban tewas dengan luka senjata tajam di bagian kepala. Apa, Bang? Sudah kami lakukan penangkapan. Ya, Bang. Itu yang ditangkap, bentar, Bang. Yang ditangkap pelaku utama atau siapa? Pelaku utama MRS. Untuk orang tuanya sendiri, Bang? Lagi kita lakukan pengejaran. Ditangkapnya di mana, Pak? Bekasi. Di Bekasi siapa? Polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya yang ikut mengeroyok korban hingga tewas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pencurian motor di teras rumah warga di Kramat Jati, Jakarta Timur terekam CCTV. Usai merusak gembok pagar, pelaku menggasak motor korban kurang dari 5 menit. CCTV merekam 1 dari 2 pelaku turun dari motor, merusak gembok pagar rumah warga di Jalan Dukuh 5, Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku masuk merusak kunci kontak motor incarannya. Sementara pelaku lainnya menunggu di motor mengawasi situasi. Kurang dari 5 menit, pelaku membawa kabur motor korban. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan pergi keluar. Kita bangun, kita lihat pagar udah terbuka melebar. Kita lihat motor udah nggak ada. Kalau yang datang itu 2 orang, satu nunggu di pinggir jalan, yang satu yang masuk. Posisi motor di teras berarti, Bang? Di teras 2, berimpit 2, tapi yang diambil cuma 1. Aksi pencurian sering terjadi di kawasan tersebut. Berbekal CCTV, korban laporkan aksi pencurian ini ke Polsek Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah pengendara motor nekat melawan arah menghindari razia di Kemayoran, Jakarta Pusat. Belasan pengendara motor terjaring razia. Sejumlah pengendara motor ini kabur kocar-kacir menghindari petugas yang melakukan razia di Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski membahayakan keselamatan dan pengendara lain, para pelaku nekat kabur melawan arah. Jumlah petugas yang terbatas membuat razia berjalan kurang maksimal. Meski begitu, belasan pelanggar berhasil ditilang dan 3 sepeda motor ditahan karena tidak memiliki surat kendaraan. Kita utamakan protokol kesehatan yang pertama, yang kedua tetap kita pelanggaran kasat mata, melawan arus, dan tidak memakai helm. Nah ini ada yang ditahan atau gimana, Pak? Ya sementara kita tahan ada 3 kendaraan
dan tidak membawa SIM STNK. Rencananya razia ini akan rutin digelar di sejumlah lokasi rawan kecelakaan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Jasad wanita korban mutilasi di Semarang dibuang di 4 lokasi. Pelaku ternyata mantan kekasih korban yang juga residivis. Mengapa pelaku tega memutilasi korban? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sergap. Banuanya, 8 jalan kuda, 86.